Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anida Naswa Khairunisa, kelas 1A dengan NIM P1137437123008. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelepasan informasi rekam medis untuk klaim BPJS. Rumah sakit adalah bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan. Sarana pelayanan kesehatan atau rumah sakit memiliki fungsi utama memberikan perawatan dan pengobatan yang sempurna kepada pasien, baik pasien rawat inap, rawat jalan, maupun gawat darurat. Sarana kesehatan bertanggung jawab untuk melindungi informasi kesehatan yang terdapat di dalam rekam medis terhadap kemungkinan hilang, rusak, pemalsuan, dan akses yang tidak sah. Dengan ditetapkannya Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit, maka rekam medis menjadi salah satu kewajiban pencatatan sebagai informasi pasien yang harus diselenggarakan oleh rumah sakit dengan baik dan benar, dan telah diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 garis Menkes per 3 tahun 2008 tentang rekam medis. Menurut Permenkes tersebut, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Masalah yang sering terjadi saat ini, banyak petugas di Fasiankes yang belum mengetahui kebijakan dan prosedur serta persyaratan pelepasan informasi kesehatan kepada pihak asuransi BPJS, sehingga menyebabkan penghambatan untuk pengajuan klaim BPJS dan juga kelengkapan rekam medis. Kebijakan dan prosedur tetap tentang pelepasan informasi rekam medis khususnya untuk klaim asuransi kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan di rumah sakit X sudah ada, tetapi sebagian petugas yang terlibat dalam proses penyelesaian klaim kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan masih belum mengetahui bahwa telah ada kebijakan dan prosedur tetap untuk proses klaim kepada asuransi BPJS Kesehatan. Hal ini dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada petugas. Adapun isi dari kebijakan tentang pelepasan informasi rekam medis yaitu setiap data pasien yang mendapat pelayanan di rumah sakit, baik data sosial maupun data medis, harus selalu tercatat dan tersimpan dalam setiap pelayanan yang menyangkut kebutuhan pasien, dokter, dan rumah sakit. Sedangkan isi dari SOP sebagai berikut. Yang pertama, untuk penyimpanan dokumen rekam medis rawat jalan. Yang pertama, perawat poliklinik atas instruksi dokter meminjam dokumen rekam medis. Yang kedua, petugas menulis pada trucer. Yang ketiga, petugas penyimpanan mengambil dokumen rekam medis yang dikehendaki. 2. Peminjaman dokumen rekam medis untuk rawat inap. Yang pertama, perawat rawat inap atas instruksi dokter meminjam dokumen rekam medis. Yang kedua, petugas penyimpanan mencatat pada buku peminjaman. Yang ketiga, petugas penyimpanan mengambil dokumen rekam medis yang dikehendaki. Yang keempat, petugas penyimpanan menulis nama peminjam dan nama ruang peminjam. Dalam pelepasan informasi rekam medis pada pihak asuransi BPJS Kesehatan, terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat dalam pelepasan informasi rekam medis. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut. Yang pertama, lembar ringkasan pulang. Yang kedua, data pendukung penunjang seperti hasil laboratorium, lembar operasi, dan lain-lain. Yang ketiga, fotokopi BPJS, kartu keluarga, dan KTP. Yang keempat adalah lembar verifikasi. Selanjutnya, tidak diperlukan perizinan tertulis secara langsung kepada pasien karena pasien telah menyetujui perizinan untuk pelepasan informasi rekam medis khususnya untuk klaim asuransi BPJS Kesehatan. Perizinan tersebut diisi oleh wali pasien setiap pasien akan dirawat inap. Wali pasien mengisi formulir persetujuan pelepasan informasi rekam medis pada saat melakukan pendaftaran dan diisi di bagian pendaftaran, kemudian ditandatangani oleh wali pasien yang bertanggung jawab dan oleh petugas pendaftaran sebagai saksi.
Hambatan dan masalah dalam penyelesaian proses pengajuan klaim asuransi BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X adalah ditemukan bahwa beberapa permasalahan yang terjadi yakni penulisan diagnosa oleh dokter yang tidak terbaca, belum lengkapnya pengisian lembar ringkasan ulang, belum lengkapnya pengisian lembar verifikasi. Adapun hambatan lain yaitu masih kurangnya sosialisasi tentang prosedur klaim asuransi kepada BPJS Kesehatan. Dampak dari masalah tersebut terhadap Fasiankes adalah adanya keterlambatan pengajuan klaim BPJS. Sedangkan untuk sumber daya manusia kesehatannya adalah kesulitan untuk mencari dokter atau perawat yang memberi asuhan untuk melengkapi lembar ringkasan pulang dan lembar verifikasi. Kesimpulan dari kasus tersebut adalah di Rumah Sakit X sudah ada kebijakan dan prosedur tetap untuk klaim kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan. Tetapi, sebagian petugas yang terlibat dalam proses klaim kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan masih belum mengetahui bahwa telah adanya kebijakan dan SOP karena kurangnya sosialisasi. Dalam memenuhi persyaratan klaim asuransi BPJS Kesehatan, masih belum terpenuhi dengan baik, terutama untuk lembar ringkasan keluar dan lembar verifikasi. Hal itu dapat menghambat untuk proses pengajuan klaim kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan. Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam proses pelepasan informasi rekam medis pasien untuk klaim kepada pihak asuransi BPJS Kesehatan di Rumah Sakit X, yaitu petugas pendaftaran, petugas medis, costing, verifikator BPJS, subbagian rekam medis di Rumah Sakit X sudah memiliki formulir tentang perizinan tertulis, yaitu setiap pasien akan melakukan pendaftaran rawat, wali pasien akan mengisi lembar persetujuan umum, general consent, dalam pelepasan khususnya untuk klaim asuransi. Hambatan yang serius terjadi yaitu kelengkapan pengisian dokumen rekam medis, terutama untuk lembar ringkasan keluar dan lembar verifikasi. Itu tadi penjelasan mengenai pelepasan informasi rekam medis untuk klaim BPJS. Saran dari kasus tersebut adalah sebaiknya diadakan sosialisasi tentang prosedur tetap mengenai pelepasan informasi rekam medis pasien kepada petugas rekam medis ataupun pihak yang terlibat dalam pelepasan informasi rekam medis pasien. Selain itu, juga pembahasan untuk pengisian kelengkapan dokumen rekam medis agar pada saat klaim BPJS tidak terjadi kendala. Sekian, itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.